gue takut banget waktu di penjara itu sebenarnya. Takut banget lah, walaupun cuma semalam kan. Tapi gue rasa kayak, gue janji lah intinya kalau misalnya gue keluar nih, gue mau cobalah yang bener gitu. Oh, karena ketakutan kamu di penjara itu. Takut-takut banget, gue inget banget selnya itu gede sih. Selnya gede sendirian, ada kasur, tapi cuman ada jendela kecil. Dan gue maksudnya diperlakukan seperti, ya pastilah ya, Iya. diperlakukan seperti kriminal pada umumnya gitu. Dan kamu merasa disitulah ketakutan terbesar kamu. Takut-takut banget. Dan ketika kamu dikasih kesempatan, justru Dan dong, jujur waktu sidang itu gue udah pikir sih, wah ini sih masuk sih. Gak kemana gitu setahun 2 tahun gue pikir kan. ternyata Karena kan bukan rehabilitasi. bukan pembunuhan atau bukan apapun, tapi kayak pasti masuk gitu. Karena Jerman itu lumayan strict banget sama regulasinya. Ternyata you ditolong ada peraturan itu. Iya, dan gue waktu itu Iya. dapat penerjemah orang Indonesia dikasih negara. Jadi orang Indonesia yang tinggal di sana. Sebenarnya sih dari awal dia juga udah bilang, pokoknya lu ceritain sejujur-jujurnya. And then, Supaya lu bisa dapat kesempatan. terus sudah. Habis itu gue Kesempatan itu dikeluarin. dikasih. Dari keluar sidang, tiba-tiba gue juga, bayangin ya waktu itu bahasa Jerman, gue juga nggak yang bagus banget. Gue nggak ngerti tuh dia ngomong-ngomong pakai bahasa undang-undangnya mereka lah. Iya, Nah iya. itu pas dibuka pintu, gue dikasih keluar lewat Kau bingung tuh. bingung. Bingung. Oh. Udah gitu doang, terus tiba-tiba penerjemahnya telat gitu. Karena dia ngurus dokumen. Udah ada pulang-pulang gitu. Dia jangan aneh-aneh lagi lah, Yui lah gitu. Dia bilang kayak, dia kayak You're udah. lucky lah. Iya, Nah, di proses rehabilitasi ini kamu jalankan dengan baik. betul. Kamu di situ masak untuk orang-orang Jompo. jompo. Then what do you learn akhirnya? Ngelihat orang silih berganti pada mati ya kalau di panti jompo. Di situ gue ngeliat sih kayak, oh hidup tuh pendek. Singkat banget. You learn a lot di situ ya. Yes. Abis itu kerja nggak dibayar, tapi malah jadi kayak feel good ya. Lu kayak bales gitu loh. Kayak bukan bales sih. Gue percaya nggak ada yang bisa bales kenakalan gue, tapi kayak ada sesuatu lah yang gue bayarkan, walaupun nggak bisa pakai uang gitu kan. Mungkin kalau pakai uang waktu itu cepet lewat, gue nggak akan belajar, bener nggak? Kalau tiba-tiba ada orang yang bantuin terus kayak nomplok nih kasih You duit, nggak belajar. nggak akan belajar. Tapi di situ gue jadi belajar masak juga, jadi bisa ikut MasterChef kan, itu benar-benar menurut gue Nggak ada yang nyangka kan? nggak ada yang nyangka, Padahal nggak ada tuh tendensi Nggak ke ada. situ tuh awalnya. bener. Dan orang-orang di dalam situ juga karena mungkin mereka kerja buat panti sosial ya, jadi mereka orang-orang yang lebih humanis gitulah, orang-orang yang lebih Iya. sosial dan maksudnya ngomongnya yang bagus-bagus dan Iya, segala macam. mereka orang-orang yang doing everything with the heart kan. Betul. Terus udah kayak gitu, mesti lapor kan gue ke polisi seminggu sekali. Itu juga bikin, nah itu di situ baru pertama kali belajar, oh hidup tuh harus teratur. Baru tahu. Akhirnya mulai ada petunjuk nih. Benar. Oke, apa hal yang paling merubah hidupmu saat di Jerman ini dari keseluruhan cerita? Apakah di part Pantai Jompo atau ada part yang lain?